Bab 69-72. Air mata seorang istri. Erik merasa terkejut saat melihat Mia yang tiba-tiba memeluknya begitu saja. Ini adalah pertama kalinya ia begitu dekat dengan seorang wanita. Tentu saja membuat jantung Erik berdetak dengan begitu cepat karena terkejut. Ada apa dengan jantungku? Erik yang merasa dirinya begitu kacau saat ini, dengan cepat ia pun mendorong tubuh Mia dengan sedikit kasar hingga membuat Mia terjatuh di lantai dan menangis begitu keras. "Bos, apa yang sedang kau lakukan di dalam?" "Bos, buka pintunya," teriak Egy, salah satu pengawal mansion. "Aku yakin itu suara adiknya Nyonya Muda. Jika Tuan Muda tahu Bos Erik melakukan sesuatu yang buruk pada adik istrinya, semua pasti kacau. Bos, cepat buka pintunya atau kami akan mendobraknya," ancam Egy, namun ia tak mendengar jawaban apapun dari dalam. Suara Mia yang menangis pin sudah tak terdengar lagi di telinga Egy dan kawannya. Dengan sangat terpaksa Egy dan Tommy mendobrak pintu ruang istirahat Erik, dan mulai memeriksa seluruh ruangan itu untuk mencari keberadaan Mia. "Berani sekali kalian merusak pintu ruanganku. Bos, dimana kau menyembunyikan adik Nyonya Mila?" tanya Egy tanpa basa-basi. "Apa yang kalian maksud? Aku tidak mengerti," kila Erik dengan mode dinginnya. "Tadi kami mendengar suara tangisan Nona Mia dari kamar Anda, Tuan. Jadi apa? Kalian menuduhku menyembunyikan dan menganiaya adik Nyonya Muda begitu?" Dengan cepat Erik memotong perkataan Tommy yang masih berdiri celingukan di ruang istirahatnya. "Cepat pergi atau aku akan mematahkan leher kalian berdua," ucap Erik yang langsung membuat Egy dan Tommy lari keluar dari hadapannya. "Ini semua karena gadis konyol itu, aku hampir saja ketahuan. Kalau sampai Tuan Muda tahu, mungkin saja aku akan mendapatkan hukuman kembali seperti awalku bertemu dengannya. Hei, bangunlah, aku hanya menutup mulutmu dan mengikat tanganmu saja, jadi kau tidak perlu berpura-pura tidur di sana. Jadi berdiri dan pergilah dari ruanganku saat ini juga," sentak Erik pada Mia yang duduk menundukkan wajahnya. "Hei, apa kau tidak mendengarku?" ucap Erik dengan penuh kekesalan, karena sejak tadi Mia hanya diam dan menundukkan kepalanya. Karena terlalu kesal, Erik pun sedikit mendorong tubuh Mia dan langsung ambruk di lantai. Erik tak menyangka ternyata Mia kembali tak sadarkan diri dengan wajah yang terlihat begitu pucat. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan gadis konyol ini?" ucap Erik yang langsung menggendong tubuh mungil Mia untuk membawanya ke klinik terdekat. Di tempat lain Juna sudah mendapatkan semua informasi tentang Tuan Bisma Davis. Juna terus membacanya berulang-ulang sebelum ia memberikannya pada Raffin. "Aku rasa semua informasi ini sudah cukup untuk Tuan Muda mengetahui kelakuan tua bangka itu. Sungguh kasihan sekali Nyonya Mila, masa kecilnya ia lalui tanpa ayah, sedangkan sang ayah hidup bahagia bersama dengan keluarga aslinya." Juna menghela nafasnya secara kasar, "Sangat disayangkan sekali," ucap Juna yang langsung berjalan memasuki ruang kerja Raffin. "Tuan, ini informasi yang Anda inginkan?" Juna langsung menyodorkan sebuah berkas berisi informasi Tuan Bisma Davis. "Tuan, ini adalah malam pernikahan Anda. Kenapa Anda menyuruh saya datang kemari malam ini juga, lalu? Apa itu penting untukmu?" tanya Raffin yang langsung memasang wajah seriusnya. "Tidak, Tuan." Juna tak berani lagi bertanya kepada Big Boss-nya, karena kini raut wajah Raffin berubah menyeramkan setelah membaca informasi tentang Tuan Bisma Davis. "Aku tidak menyangka kehidupan lalaku sepahit ini, Juna." "Iya, Tuan. Aku ingin mendengar berita kebangkrutan keluarga Davis dalam 2 kali 24 jam, lakukan semuanya dengan sempurna." "Baik, Tuan," ucap Juna yang lan pergi setelah mendapatkan perintah dari Raffin, namun mereka tak menyadari sejak tadi ada seseorang yang mendengarkan percakapan di antara mereka. "Bagus, tanpa aku membalas dendam pada mereka pun keluarga itu kini sudah akan tamat,
tapi bagaimana aku bisa mendapatkan kembali harta papa dari kedua manusia serakah itu? Seperti aku harus segera menemukan cara lain. Pria berjaket itu pun pergi meninggalkan mansion utama sebelum Raffin atau para pelayan mansion melihat keberadaannya. Masih di ruang kerja, Raffin masih terus membaca detail masa lalu Nyonya Tita Davis yang pernah menikah dengan seorang miliarder dan mempunyai seorang putra, namun di sana ia tak melihat siapa nama yang tercantum. Apa maksudnya ini? Kenapa Juna tidak mencantumkan nama mantan suami Nyonya Davis di sini? Dengan cepat Raffin mengambil ponselnya untuk menghubungi Juna. Juna, kenapa kau tidak mengisi nama mantan suaminya Nyonya Tita? Hah, itu tidak mungkin. Seseorang pasti sudah menyembunyikan identitasnya. Raffin langsung mematikan sambungan teleponnya saat mendengar suara benda terjatuh dari luar ruangan. Dengan cepat Raffin pun menghampiri asal sumber suara. Sayang, apa yang sedang kau lakukan? Teriak Raffin saat melihat tangan Mila berdarah saat mengambil serpihan gelas kaca yang berserakan di lantai. Aku tidak apa-apa Kak, ini hanya luka kecil saja, tadi aku tidak sengaja menjatuhkannya. Berbeda dengan Mila yang terlihat biasa saja, namun Raffin justru terlihat sangat khawatir dan langsung menyedot jari Mila yang terluka untuk menghentikan darahnya. Kak, sudah diam, ayo kita ke kamar sekarang. Kamar. Iya kamar. Tapi Kak, kamarku di sana. Tunjuk Mila pada kamar di sebelah kamar Kenzo. Mendengar ucapan sang istri, Raffin pun langsung menghentikan langkahnya. Dengan gemas Raffin menyentil kening istrinya. Apa kau lupa? Kau itu istriku. Jadi kau akan tidur di kamarku. Ucap Raffin yang melanjutkan kembali langkahnya. Tapi Kak, jangan berpikir macam-macam. Aku tidak akan pernah menyentuhmu sebelum kau mengizinkannya, sahut Raffin yang mengerti apa yang ada dalam pikiran Mila saat ini. Mila pun menghela nafas lega saat mendengar penuturan Raffin, namun ide jahil Raffin pun seketika muncul begitu saja untuk sedikit menggoda istrinya. Tapi aku tidak bisa menjamin itu semua, karena aku seorang pria dewasa dan kau seorang wanita dewasa. Jadi bila kita tidur di satu kamar dan ranjang yang sama, aku tidak menjamin jika tidak akan ada sesuatu terjadi nantinya. Ucap Raffin yang langsung membuat raut wajah Mila berubah seketika, dan memaksa turun dari gendongannya. Oh sayang, kenapa terburu-buru sekali? Sepertinya aku mendengar suara Kenzo memanggilku, ucap Mila beralasan. Karena memang benar saat ini Mila belum siap untuk melakukan kewajibannya sebagai istri. Trauma di masa lalunya masih terngiang-ngiang di pikirannya saat ini membuat ia tak ingin hal yang sama terulang lagi di masa depannya nanti, terlebih lagi saat ini Mila pun masih bingung dengan perasaannya terhadap Raffin. Kenzo sudah tidur, jadi jangan membuat alasan sayang. Tidak, aku tidak bohong Kak, coba lihat saja di sana. Tunjuk Mila dengan dagunya ke samping Raffin. Dengan spontan Raffin pun melirik ke arah yang dimaksud sang istri. Kenz. Bab 70. Kenzo menguap sambil mengucek matanya, dan kini menatap sang momi dengan wajah menggemaskan bagi Mila. Sayang, kenapa kau kemari? Mom, di mana air minumnya? Aku sudah menunggumu sejak tadi tapi Mom tidak kunjung kembali. Apa Dedi mengganggumu Mom? Ucap Kenzo sambil menatap tak suka ke arah sang Dedi. Raffin merasa gugup saat ini, ia merasa terintimidasi oleh putranya sendiri. Aku. Tidak ada sayang, ayo Mom ambilkan minum untukmu, ajak Mila yang langsung melambaikan tangannya pada sang suami dan mengedipkan sebelah matanya untuk sedikit menggoda Raffin. Sayang, jangan mengejekku seperti itu. Raffin mendengus kesal saja melihat istrinya lebih memilih pergi bersama putranya, daripada tidur di kamar pengantin bersamanya. Ini tidak boleh dibiarkan, aku juga akan ikut tidur di sana bersama lalaku. Bagaimana mungkin, kami sudah sah menjadi suami istri tapi masih tidur berpisah. Dengan cepat Raffin pun langsung bergegas pergi menuju kamar putranya. Keesokan harinya,
Rafin dan Kenzo sedang berada di meja makan, menunggu Mila yang sedang menyiapkan sarapannya pagi untuk mereka. Karena dengan tegas mereka menolak masakan yang dimasak oleh Koki Mansion. "Sarapan sudah siap," seru Mila mendekat ke arah dua pria yang sedang tersenyum menyambutnya, sedangkan Nyonya Renata hanya menggelengkan kepalanya saat melihat sisi kekanakan sang putra. "Syukurlah semuanya sudah baik-baik saja," gumam Nyonya Renata lirih menatap ke arah sang putra yang masih tersenyum menatap sang istri. Kini acara sarapan pagi pun dimulai. Kenzo memakan sarapannya dengan sangat lahap, begitu juga dengan Rafin. "Sayang, seperti biasa kau harus mengantarkan makan siangku ke kantor dan harus." "Tepat waktu," sahut Mila yang langsung berdiri mengambilkan rantang milik Rafin dan memberikannya pada sang suami. "Ini sudah aku siapkan, maaf karena siang nanti aku harus menemui Mia. Aku merasa sangat aneh karena sejak kemarin dia tidak datang menemuiku, entah di mana anak itu sekarang. Jangan khawatir, biarkan Erik yang mencari keberadaan Mia dan membawanya padamu. Itu tidak perlu Kak, biar aku cari sendiri saja nanti," sahut Mila sambil menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. "Mom, aku sudah selesai. Di mana bekal milikku?" "Sudah Mom simpan di tasmu nak." "Terima kasih Mom." Kenzo tersenyum lalu berjalan menghampiri Mila untuk mengecup pipi ibu sambungnya. "Mommy memang yang terbaik," seru Kenzo dengan wajah bahagianya. Mila tersenyum penuh haru saat Kenzo memperlakukannya seperti ibu kandungnya sendiri. "Terima kasih sayang," ucap Mila dengan penuh ketulusan. Sama dengan Mila, Nyonya Renata yang melihatnya pun ikut terharu sampai meneteskan air matanya. Namun semua itu terhenti saat melihat Rafin juga menghampiri sang istri dan mendaratkan beberapa kecupan di wajah istrinya. "Kak, apa yang kau lakukan?" seru Mila yang kini merasa sangat malu, wajahnya kini terlihat memerah dan menahan tangis. "Tidak masalah, kalian jangan hiraukan aku, Kens, hari ini biarkan Grandma yang mengantarmu ke sekolah. Ayo sayang. Nanti Grandma akan menceritakan sesuatu yang penting untukmu," ajak Nyonya Renata yang langsung diangguki oleh sang cucu. Kini Kenzo menatap kesal pada sang dedi yang sudah mengganggu mominya. "Mom, aku pergi dulu," ucap Kenzo sambil melambaikan tangannya pada Mila. "Sebenarnya dia itu musuhku atau putraku?" gamam Rafin lirih, namun masih bisa didengar oleh Mila. "Dia putramu Kak, apa kau lupa? Bukankah kau sendiri yang sudah membuatnya?" sahut Mila dengan asal, karena ia masih sangat kesal pada Rafin yang membuatnya merasa malu pada momi mertuanya. "Sayang, apa marah padaku?" Mila mendengus kesal melihat ke arah sang suami yang pura-pura tak mengerti. "Hih, kamu nanya ya?" Mila pun langsung pergi meninggalkan Rafin sendirian di meja makan dengan wajah tak percaya, jika istrinya bisa bersikap menyebalkan seperti itu. Sejak kapan dia bisa bersikap seperti adiknya? Selama ini yang aku tahu dia adalah gadis imut pendiam dan sangat menggemaskan. Lupakan saja, aku harus segera pergi ke kantor dan menanyakan tugas yang aku berikan pada Juna. Rafin pun langsung pergi meninggalkan mansion setelah berpamitan pada sang istri. Dari balkon Mila melihat mobil yang dikendarai Rafin sudah keluar dari halaman mansion. Dengan cepat ia pun mengambil tasnya dan bersiap akan pergi ke suatu tempat. Namun sebelum ia sampai di luar mansion, beberapa pengawal menghadangnya dan menawarkan diri untuk mengantarkannya, tetapi dengan cepat Mila menolaknya. Karena ia tidak ingin semua orang tahu kemana ia akan pergi dan apa yang akan ia kerjakan saat ini. "Tapi Nyonya, aku mohon mengertilah aku," pinta Mila sambil menyatukan kedua telapak tangannya di hadapan para pengawal itu. "Nyonya jangan seperti itu, jika Tuan Muda melihatnya kami akan terkena masalah." "Baiklah, sekarang biarkan aku pergi," sahut Mila yang langsung diberi jalan oleh para pengawal itu. Mila menghela nafas lega saat ia bisa keluar dengan bebas. Ia pun mengendarai mobil milik Rafin membelah jalanan kota yang ramai lancar. "Aku harap ini berhasil dan mendapatkan hasil yang memuaskan nantinya,
karena aku tak mau hal yang begitu menyakitkan terulang lagi padaku. Meski aku tahu keluarga Tuan Muda sangat baik padaku, tapi aku masih merasa sangat was-was, bukan aku tidak percaya pada takdirku. Tapi aku hanya ingin mencegah hal buruk terjadi untuk kesekian kalinya. Setelah lama mengeluarkan semua unek-uneknya, kini mobil yang dikendarai Mila pun sampai di halaman rumah sakit swasta. Mila berjalan memasuk rumah sakit tersebut untuk menemui dokter ahli kandungan terbaik untuk memeriksanya. "Permisi, saya mau bertemu dengan Dokter Tasya," ucap Mila pada sang resepsionis. "Apa Anda sudah ada janji temu dengan beliau, Nyonya?" "Iya sudah, nama saya Mila Agatha." "Baik, tunggu sebentar, Nyonya." Mila pun mengikuti perintah sang resepsionis untuk menunggunya di ruang tunggu, namun sebelum Mila pergi dari ruangan itu, seorang dokter wanita menghampirinya dengan nafas tersenggal. Mila menatap aneh pada dokter yang ada di hadapannya, kemudian ia pun melihat tag nama Tasya Anandara. "Nyonya muda, mari ikut dengan saya," ajak sang dokter masih dengan nafas tersenggal. "Dokter, Anda baik-baik saja?" tanya Mila yang menghiraukan ajakan sang dokter. "Bagaimana bisa baik-baik saja jika istri sang pemilik rumah sakit ini datang kemari?" gumam Dokter Tasya lirih. "Dok, apa Anda mengatakan sesuatu?" "Tidak ada, Nyonya, mari kita ngobrol santai di dalam," ajak Dokter Tasya dengan sangat ramah. "Terima kasih, Dok. Silahkan duduk, Nyonya," ucap Dokter Tasya yang langsung diangguki oleh Mila. Walaupun Mila merasa sangat aneh pada sikap Dokter Tasya, tapi ia tidak mempermasalahkannya. Karena niatnya datang ke tempat itu hanya untuk berkonsultasi untuk menjalani program kehamilan. Bab 71. Dokter Tasya langsung menghidupkan loudspeaker sambungan teleponnya bersama dengan Rafin, agar Rafin bisa mendengar jelas suara percakapan mereka di dalam sana, tanpa harus Rafin pergi ke tempat Mila saat ini karena ia tak ingin jika Mila merasa dirinya terus diawasi oleh Rafin. "Baiklah, Nyonya, apa yang Anda ingin tanyakan? Kita mulai mengobrol santai saja. Jangan terlalu terburu-buru," ucap Dokter Tasya mulai membuka percakapan di antara mereka berdua. Mila menghela nafasnya perlahan untuk menghilangkan rasa gugup yang ada di dalam hatinya, kemudian menatap Dokter Tasya yang juga menatapnya dengan penuh tanya. "Saya ingin menjalani program kehamilan dan pemeriksaan kesuburan," ucap Mila dengan tangan yang saling meremas di bawah meja, untuk mengurangi rasa gugupnya. Itu masalah mudah, Nyonya. Sudah berapa lama Anda menikah?" tanya Dokter Tasya berbasa-basi karena sebenarnya Dokter Tasya sudah tahu hal itu. Apa yang dokter ini pikirkan? Kenapa dia bilang mudah? Padahal sudah beberapa tahun yang lalu aku melakukan program kehamilan namun tak ada hasilnya. Saat terakhir aku dinyatakan keguguran, tapi itu sudah lama sekali aku tidak pernah datang periksa atau konsultasi lagi pada Dokter Vina. Gumam Mila dalam hatinya. "Nyonya, apa Anda baik-baik saja?" tanya Dokter Tasya saat melihat Mila hanya diam melamun memikirkan sesuatu. "Aku baik-baik saja, dan kami baru menikah kemarin," jawab Mila dengan sejujurnya. Dokter Tasya pun tersenyum ke arah Mila, saat mengetahui betapa polosnya Nyonya Ravindra Adiaksa. "Oh, pengantin baru. Baiklah, Nyonya, di mana suami Anda? Kenapa kalian tidak datang bersama-sama?" "Maaf, biasanya pasien program kehamilan datang bersama dan mulai pemeriksaan kesuburan bersama. Itu tidak perlu karena aku yakin suamiku baik-baik saja, dokter Anda hanya perlu memeriksa saya saja dan lakukan yang terbaik," jawab Mila dengan cepat. "Baiklah, Nyonya, kalau itu keinginan Anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ayo sekarang ikut denganku untuk mulai pemeriksaan," ajak Dokter Tasya dan langsung berdiri setelah mematikan sambungan teleponnya dengan Rafin. Sedangkan di sisi lain Rafin sedang menatap layar laptopnya dengan sangat fokus. "Lala, aku tahu kau masih menyimpan luka lamamu, karena kau masih takut akan hal itu terjadi lagi.
Tapi asal kau tahu saja aku tidak akan mempermasalahkan soal anak di antara kita, karena tidak mungkin ada anak jika malam pernikahan saja belum dilaksanakan. Rafin terus berbicara dengan panjang lebar, sedangkan Juna yang mendengar umpatan Big Boss-nya hanya diam menahan tawa yang terasa ingin meledak saat ini juga. Apa yang kau pikirkan Juna? Tanya Rafin tanpa melirik ke arah asisten pribadinya. Tidak ada Tuan. Tuan ada yang. Tunggu sebentar, aku ingin memantau istriku terlebih dahulu. Rafin langsung memotong perkataan yang akan Juna katakan, karena saat ini ia tengah fokus melihat istrinya menjalani pemeriksaan bersama Dr. Tasya melalui CCTV. Kenapa Anda tidak datang langsung ke sana saja Tuan? Sebenarnya aku ingin sekali datang dan membawanya pulang untuk mengurungnya seharian di dalam kamar, karena ini adalah satu kesempatan bagus saat Kenzo sedang tidak ada di rumah. Tapi aku sudah berjanji pada lalaku karena aku tidak akan menyentuhnya sebelum dia memberikannya sendiri padaku. Mendengar curhatan Big Boss-nya Juna ingin sekali tertawa sangat keras, melihat sikapnya yang arogan dan penuh ketegasan. Ternyata seorang Ravindra Adiaksa punya sisi kelemahan saat menghadapi istrinya. Juna memegangi perutnya yang terasa sangat kram menahan tawanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa tuan muda bisa sebucin itu. Yang aku tahu saat bersama Nyonya Anggun sikapnya terlihat biasa saja dan tak pernah mempermasalahkan apapun yang Nyonya Anggun lakukan di belakangnya. Juna mulai berperang dalam pikirannya, banyak sekali hal yang ingin ia ketahui. Namun apalah daya, dia hanya seorang asisten, tidak perlu tahu apa yang ada di dalam pikiran bosnya. Juna, aku sedang bertanya padamu. Apa yang sedang kau pikirkan? Seru Rafin saat melihat asisten pribadinya hanya diam saja dan tak memperdulikan pertanyaannya. Juna langsung menetralkan suaranya dan menatap ke arah Rafin yang menatapnya aneh. Ada apa tuan muda? Apa semuanya sudah selesai? Sudah? Jadi bagaimana dengan pekerjaanmu? Apa semuanya sudah selesai? Sudah tuan, Anda bisa langsung melihat berita yang sedang viral saat ini. Kerja bagus Juna, ucap Rafin yang membuat Juna langsung membusungkan dadanya dengan sangat bangga. Lalu bagaimana dengan putra Nyonya Tita, apakah kau sudah mendapatkan informasinya? Tentu tuan, sepandai-pandainya tupai melompat dia pasti akan jatuh juga, sama sepertinya yang terus menutupi jati dirinya, namun pada akhirnya aku bisa mengetahui siapa dia. Rafin mendengus kesal saat asistennya malah mengajaknya bermain tebak-tebakan. Juna, apa kau sedang mengejekku? Kenapa kau mengatakan hal yang tidak penting seperti itu? Maaf tuan. Jadi dia siapa? Dan di mana keberadaannya saat ini? Dia selalu ada bersama dengan kita tuan. Dengan cepat Juna pun membisikkan sesuatu pada Rafin dan memberikan berkas yang ia bawa sejak tadi. Apa? Apakah kau yakin itu? Rafin begitu terkejut dengan informasi yang ia dapat dari asisten pribadinya. Itu benar tuan, jadi sekarang kita harus apa? Apakah Anda akan langsung menginterogasinya atau menunggu saat yang tepat? Tunggu saja, jawab Rafin sambil membaca isi berkas yang diberikan Juna padanya. Kini Mila berada di dalam mobil Rafin dan mengemudikannya menuju kediaman Mia. Ia ingin tahu kenapa sang adik sejak kemarin tidak terlihat sama sekali. Apa Mia marah padaku? Kenapa tidak seperti biasanya dia bersikap seperti ini? Biasanya juga dia paling heboh. Setelah beberapa saat kemudian mobil yang dikendarai Mila pun sudah sampai di halaman rumah lamanya. Mia, dek kamu di mana? Mila langsung masuk begitu saja ke dalam rumah itu untuk mencari keberadaan sang adik. Aku di sini kak, sahut Mia dari dalam kamarnya. Dengan langkah yang terlatih Mia pun datang menghampiri sang kakak. Mia, kamu kenapa? Apa kamu sakit? Tidak apa-apa kak, hanya sedikit pusing saja. Mia langsung memeluk tubuh sang kakak dengan sangat erat. Selamat ya kak, semoga kau bahagia dengan pernikahanmu. Maafkan adikmu yang manis ini sudah melewatkan acara penting di hidupmu. Mila melepaskan pelukan sang adik dan mulai memeriksa suhu badan Mia.
Tidak masalah, kenapa kau tidak mengatakan padaku bahwa kau sedang sakit? Ayo sekarang kita berobat ke klinik. Ajak Mila yang langsung menarik tangan Mia untuk membawanya keluar dari rumah itu. Itu tidak perlu Kak, aku baik-baik saja, kau jangan khawatirkan aku. Mia, aku tahu siapa dirimu, jadi ayo ikut sekarang juga. Mila sedikit memaksa sang adik, karena ia tahu bahwa Mia takut dengan jarum suntik dan tidak suka obat-obatan. Kak, aku sudah sembuh, lihatlah aku sekarang. Mia langsung memutar tubuhnya di hadapan sang kakak dengan senyuman yang sangat dipaksakan. Sedangkan Mila mendengus kesal melihat tingkah adiknya yang tak pernah berubah. Mia, jangan bersandiwara seperti itu, ayo kita pergi sekarang juga. Dengan cepat Mila menarik tangan sang adik untuk keluar rumah. Namun langkahnya terhenti saat melihat seseorang yang berdiri membelakangi mereka di depan pintu rumahnya. Bab 72. Mila menghentikan langkah kakinya secara mendadak, begitu juga dengan Mia. Namun Mia berpikir bahwa ia sudah dibebaskan oleh sang kakak, tapi nyatanya Mila mencengkram tangannya dengan erat membuatnya sedikit terkejut dengan sikap kakaknya. Kak, apa yang kau lakukan? Sakit tahu? Seru Mia yang langsung berusaha melepaskan genggaman tangan sang kakak. Untuk apa Anda kemari? Tanya Mila dengan nada ketusnya. Kakak, ini bagaimana? Mia langsung menghentikan ucapannya saat sang kakak melepaskan genggamannya dan menghampiri seorang pria paruh baya di depan pintu rumahnya. Siapa pria tua itu? Jangan-jangan kakak selingkuh. Bodoh kau Mia, mana mungkin kakak selingkuh dengan pria beruban seperti itu? Jelas kakak ipar lebih tampan tapi sayang kaya kanebo kering. Kaku. Mia terus menggerutu tidak jelas dan menerka-nerka apa yang sedang terjadi saat ini. Biarkan saja kakak dengan urusannya sendiri, yang penting aku aman dan bebas sekarang. Dengan cepat Mia pun bergegas pergi meninggalkan sang kakak, namun langkahnya terhenti secara mendadak saat sang kakak memintanya membereskan semua pakaiannya ke dalam koper. Tapi Kak, kita akan kemana? Tanya Mia dengan wajah bingungnya. Jangan banyak bertanya Mia, sekarang turuti saja perintah kakak. Ucap Mila dengan sedikit menaikkan intonasi suaranya. Dengan perasaan kesal Mia pun pergi dari tempat itu dan menuruti perintah sang kakak, karena ia tahu saat ini kakaknya tidak baik-baik saja setelah bertemu dengan pria tua yang masih berdiri di depan pintu rumahnya. Sebenarnya siapa pria itu? Kenapa kakak terlihat marah sekali saat berbicara dengan pria tadi? Berbeda dengan Mia yang merasa sangat penasaran, Mila merasa sangat kesal saat melihat Tuan Bisma datang ke rumahnya secara tiba-tiba. Tuan Davis, untuk apa Anda datang kemari? Aku sedang bertanya padamu bukan pada patung, jadi jawablah apa yang sedang aku tanyakan padamu. Setelah lama terdiam, kini Tuan Bisma pun menatap ke arah putrinya dan akan berjalan menghampiri Mila untuk meminta maaf. Namun dengan cepat Mila memundurkan langkahnya. Lala, maafkan Papa, selama ini Papa sudah meninggalkan kalian. Papa mohon tolong bantu Papa untuk membujuk Tuan Ravindra agar membantu perusahaan Papa yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Papa, maaf Tuan Davis, saya tidak mengerti dengan apa yang Anda katakan. Dan satu lagi, ayah saya sudah tiada saat saya berusia 6 tahun. Ucap Mila tanpa melihat ke arah sang ayah. Mila merasa sangat kecewa saat ayahnya datang hanya untuk meminta bantuan padanya. Lah, Papa tahu Papa salah, karena selama ini Papa sudah meninggalkan kalian, tapi Papa terpaksa sayang, karena itu semua demi keamanan kalian. Papa mohon mengertilah nak. Omong kosong. Mila mendengus kesal, menatap penuh kemarahan pada pria parubaya yang mengaku sebagai papa padanya. Kau sudah melupakan segalanya tentang kita ayah, gumam Mila lirih namun masih dapat didengar oleh Tuan Bisma. Maaf, hanya kata itu yang mampu Tuan Bisma ucapkan saat ini. Tuan, sebaiknya Anda pergi dari rumahku sekarang juga. Usir Mila tanpa menatap ke arah Tuan Bisma. Lala, Papa tahu Papa salah, Papa mohon berikan satu kesempatan saja untuk Papa memperbaiki kesalahan Papa.
Papa sangat menyesal sudah pergi meninggalkan kalian di sini, tapi mengertilah Papa melakukan semua ini untuk kebaikan kalian semua. Tuan Bisma menekuk kedua lututnya memohon pada putri yang selama ini ia sia-siakan. Namun siapa yang tahu apa yang ada dalam hati dan yang diucapkan jauh berbeda. Aku harus bisa meluluhkan hati Lala, agar aku bisa mendapatkan bantuan dari Tuan Ravindra. Ini semua kulakukan untuk keamanan bisnisku yang sedang bermasalah saat ini. Aku harap gadis ini mau membantuku untuk membujuk suaminya. Ucap Tuan Bisma dalam hatinya, karena niatnya menemui Mila hanya untuk kepentingannya sendiri. Mendengar ucapan sang ayah membuat hati Mila merasa tersentuh, karena Mila memang punya hati yang mudah memaafkan seseorang. Mila menghela nafasnya secara perlahan melihat ke arah pria parubaya yang kini tengah memohon padanya. Ada rasa kasihan di hati Mila saat melihat sang ayah menatapnya dengan wajah penuh penyesalan. Namun Erik datang di waktu yang tepat bersama dengan beberapa anak buahnya. Nyonya, kami datang untuk menjemput Anda untuk kembali ke mansion. Ini adalah perintah dari Tuan Muda. Ucap Erik menjelaskan. Tunggu, aku akan mengajak Mia terlebih dahulu. Sahut Mila yang langsung masuk ke dalam rumahnya. Lala, panggil Tuan Bisma, namun Mila tak menghiraukan panggilan sang ayah. Sial, ini tidak boleh terjadi. Umpat Tuan Bisma yang langsung berdiri menatap penuh emosi pada para pengawal itu, dan kini pandangannya tertuju pada Erik yang juga menatap dirinya dengan sangat tajam. Kenapa kau menatapku seperti itu, Pak Tua? Kau, berani sekali kau berkata tidak sopan padaku. Apakah kau tidak tahu siapa aku? Aku adalah... Erik, tolong bawakan koper Mia. Ucap Mila yang langsung menghentikan ucapan sang ayah. Mila tak ingin siapapun tahu tentang masa lalu dirinya yang begitu menyedihkan diketahui banyak orang, terlebih lagi dengan sang adik yang kini berada di sampingnya. Kak, sebenarnya siapa pria tua itu? Tanya Mia sedikit berbisik pada Mila. Bukan siapa-siapa, ayo ikut dengan kakak. Tapi kak, kita akan kemana? Lala, tunggu, Papa belum selesai berbicara denganmu. Ucap Tuan Bisma yang sedikit berteriak memanggil putrinya. Dek, Papa. Siapa pria itu, Kak? Kenapa dia menyebut dirinya dengan sebutan Papa? Itu tidak penting, Dek. Sekarang ikut kakak ke klinik untuk memeriksa keadaanmu. Kak, kau punya hutang penjelasan padaku. Seru Mia. Namun Mila hanya diam saja dan tak ingin menceritakan hal apapun tentang ayahnya. Kenapa semua ini harus terjadi padaku, di saat aku ingin melupakan segala kesedihan dalam hatiku, namun selalu saja ada hal yang bisa membuat lukaku semakin dalam dan semakin perih kurasakan. Sekarang aku harus mengatakan apa pada Mia, dia tidak mengetahui apapun tentang ayah. Tapi apakah aku harus mengatakan hal yang sejujurnya pada Mia? Bagaimana reaksinya nanti? Mia pasti akan merasa sangat kecewa pada ayah, walau tidak ada kata mantan ayah di dunia ini, tapi aku berharap tidak ingin mengenal ayahku lagi. Kak, apa kau baik-baik saja? Apa yang sedang kau pikirkan dan ayo ceritakan padaku siapa pria tadi. Mia, bisakah kita tidak membahas tentang itu lagi? Kakak mohon dek. Tapi aku sangat penasaran dengan pria tua itu, Kak. Dan kenapa kakak juga menyuruhku untuk membawa semua pakaianku? Jangan memikirkan hal yang tidak penting, Mia. Iya, kakak lupa mengatakan sesuatu padamu. Mulai saat ini kakak sudah membelikan sebuah toko untukmu, di sana juga sudah ada fasilitas memasak dan kamar tidur, jadi kamu tidak perlu bingung untuk mengurus bisnis online-mu. Lagi pula rumah lama sudah sangat tua dan lapuk, kakak khawatir terjadi sesuatu padamu. Terima kasih Kak, kau yang terbaik, tapi apakah ini tidak berlebihan, Kak? Kau pasti sudah menguras habis uang tabunganmu kan? Itu tidak masalah, kau adikku satu-satunya, apapun akan aku lakukan untukmu. Kini kakak dan adik itu pun kini saling berpelukan. Dan semua itu disaksikan langsung oleh Erik melalui kaca spion mobil yang sedang dikendarainya.